orang yang dia chaos itu membandingkan, kok enak banget ya hidupnya, hidup gue kok gini-gini aja ya. Banyak yang sekiranya itu umur-umur dari umur 20-an, 21 sampai 30. Kita balik lagi ke individunya, apakah dia benar sudah melewati chaos itu atau belum. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Welcome to channel Akmaliansyah Official. Kali ini kita lagi di cafe nih, ya kan? Nah, kita mau ngomongin seputar KLC. Nah, apa itu KLC dari aspek psikologis, dan kita bisa mendengarkan ya dari calon psikolog yang dimana konsentrasi memang di psikologi klinis. Dan nanti kalau kita udah tahu nih, kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Oke, langsung aja ya ke orangnya ya. Mirza, namanya Mirza nih. Mirza ini kawan gua nih. Nggak usah panjang lebar deh, singkat cerita langsung kita cari tahu tentang KLC itu apa sih. Ya, lu sebagai calon psikolog klinis, tentunya lu akan menguasai teori-teori atau bagaimana sih fenomena di luar. Menurut lu gimana sih KLC itu? Apa itu KLC? Oke, KLC itu kan singkatan dari quarter life crisis. Oke. Quarter life crisis, di mana orang-orang yang quarter life crisis ini dia mempunyai adanya ketidakkeseimbangan dalam pemikirannya dia, di mana pemikiran-pemikiran itu yang salah seperti itu. Jadi banyak yang sekiranya itu umur-umur dari umur 20-an, 21 sampai 30. Nah, di situ banyak orang-orang yang quarter crisis, di mana dia dalam hal kayak pemilihan jurusan, kerjaan, pernikahan. Nah, itu di mana-mana umur-umur yang krisis. Oh, sampai ke pernikahan juga bingung gitu ya? Pernikahan juga dia bingung. Itu bingungnya ketika mungkin wah nih ada banyak laki-laki atau banyak perempuan nih, bingung. Atau ketika dia udah menikah, dia langsung merasa kayak gue salah deh, atau gimana? Ya, bener. Bisa dia udah nikah, terus dia salah kayak gitu. Kok pilihan gue bener nggak sih dengan apa yang gue pilih? Gitu. Sama halnya kayak kita pemilihan jurusan. Misalnya ini, teman-teman di sini yang kuliah gitu ya, kuliah asal milih jurusan, asal milih kampus kayak gitu. Tiba-tiba pas udah masuk ke jurusannya dia bingung. Oh gitu. Bener nggak sih jurusan gue? Bener nggak sih? Nanti gue kerja apa? Kayak gitu, sudah lulus kayak gitu. Nah, atau yang sudah kerja nih, gue kerja untuk dapat uang doang. Pas udah kerja dia stres, dia tidak bisa struggle ke dirinya sendiri kayak gitu, mencintai ke dirinya sendiri gitu. Oke, itu kan tadi udah penjelasan umum ya, dari contoh-contohnya juga udah ada. Nah, ini kan sering terjadi nih di kalangan remaja nih yang mungkin udah masuk bangku pendidikan, perkuliahan, dia merasa tidak yakin dengan jurusannya. Tadi kan permasalahannya udah ada, penjelasan juga udah ada. Nah, solusinya tuh gimana sih? Kalau misalnya dia masih semester 3, ini untuk jurusan ya, penjurusan. Masih semester 2, semester 3, dia bisa memilih apa yang dia pengen. Dengan cara apa? Tes minat bakat caranya. Tes minat bakat, biasanya kemana tuh dia harus menguji bakat minatnya dia? Tes minat bakat biasa ke psikolog pendidikan atau psikolog klinis anak juga bisa ya. Tapi rata-rata ke pendidikan. Itu kan bayar tuh? Ya, itu bayar. Bisa nggak kalau dia kembali ke gurunya, kembali ke sekolahan karena minim budget? Biasanya ke psikolog kan biayanya kan mahal tuh. Kalau misalnya itu susah ya, kalau kembali ke sekolah itu susah. Jadi itu tidak bisa. Kalau tidak bisa seperti itu, dia meyakinkan diri agar dia tidak diri. Oke, ini adalah pilihan jurusan saya yang saya ambil, yang saya konsisten dengan apa yang kita ambil, apa yang sudah saya ambil. Oh, berarti kembali ke dirinya lagi. Kembali ke dirinya lagi. Cuman gini, kalau sudah dia semester 5, tetapi dia pengen kembali lagi, itu akan zonk. Sayang banget dengan usianya ya. Pertama usia. Kedua, semester 5 itu adalah semester sudah fokus. 3, 4, 5 itu sudah fokus. Tapi kalau udah semester 1, semester 2 kan baru satu tahun pertama. Itu masih bisa lah kita mengulang. Kayak gitu ya, mengulang, tidak bisa menyesuaikan dengan jurusannya. Kayak gitu. Kalau udah semester 5, mendingan diteruskan. Nah, KLC ini kan berupa gejala psikologis dalam bentuk keraguan ya, bisa dikatakan keraguan setelah dia memilih atau mendapatkan sesuatu. Nah, terus apabila dia sudah yakin, dia tidak bisa lagi dikatakan KLC. Dia udah coba meyakinkan diri. Yang pada awalnya dia ragu, berarti dia udah nggak ada lagi gejala KLC itu. Udah. Oh, seperti itu. Udah, itu sudah. Kalau dalam hal itu ya. Cuman kita balik lagi ke individunya. Apakah dia benar sudah melewati KLC itu atau belum? Gitu.
Selain berarti kan ini hanya bentuk kebingungan, dia harus ke psikolog atau ke psikiater atau ke orang-orang yang mempunyai profesi yang bisa menguji bakat minat dia. No psikiater, kalau psikiater tidak bisa. Oh salah ya, oke. Terus ini kan hanya untuk meyakinkan gitu, meyakinkan atas pilihannya dia berarti, bukan pemilihan bakat dan minat. Nah kalau gini, misalnya Gimana? dia sudah yakin dengan dirinya, kan kadang suka ada yang misal, gua nggak yakin dengan ini dia gitu kan, apa yang jurusannya. Kalau sudah yakin dari semester 1 ya udah lanjutin. Tapi kalau dia nggak yakin, ya kita ke itu pemilihan jurusan ke minat bakat itu. Oh gitu. Tapi kalau sudah yakin ya udah, ngapain kita untuk ke tes psikologi minat bakat gitu. Tapi kan kalau udah semester 5 kan harus yakin. Harus yakin. Nah, makanya nggak ada lagi yang namanya pilihan apa-apa gitu kan. Ya. Nah, terus kalau untuk meyakinkan ini siapa sih yang bisa meyakinkan dia selain harus ke psikolog, atau bisa nggak dia dengan pacarnya, dia dengan orang tuanya, lingkungan lagi ya? Lingkungan lagi yang mendukung dia pertama adalah lingkungan internalnya. Internal itu adalah orang tuanya sama keluarganya. Dan kalau orang tua keluarganya jauh, misalnya dia kos, ya eksternalnya teman kosnya atau teman kampusnya yang support. Jadi support system akhirnya. Support system. Iya. Satu lagi, KLC itu bukan hanya untuk kebingungan, tetapi membandingkan juga bisa. Membandingkan diri dia sama diri orang lain. Apalagi contohnya sekarang di media sosial kan banyak memamerkan segala sesuatu hal yang baik-baik kan. Jarang yang buruk-buruk kan. Yang buruk-buruk itu tutup. Orang yang dia chaos itu membandingkan, kok enak banget ya hidupnya, hidup gua kok gini-gini aja ya. Nah akhirnya dia krisis tuh, kok gua gini-gini aja kerjaan gua ya, kok ini hidupnya enak ya, jalan-jalan terus. Belum tentu kan, mereka hanya mengupload kan. Akhirnya apa? Dia insecure, dia tidak percaya diri dengan dirinya. Akhirnya apa? Dia KLC, jatuh ke bawah. Dia tidak percaya diri, dia tidak up, dia tidak berani. Berarti lebih dalam lagi nih KLC ya daripada insecure ini ya? Ya, lebih dalam lagi dia KLC lebih karena dia membandingkan, dia kayak menghayati diri. Dari insecure jadi KLC. Bener. Oh gitu. Wah, buat teman-teman nih yang biasa upload di TikTok ya, suka gimana ini, kadang-kadang kita belum tahu apa yang dikonsumsi oleh publik ya ketika melihat video-video kalian. Ternyata dia jadi penilaian buat diri sendiri, sehingga itu mengakibatkan dampak insecure bahkan sampai ke KLC gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau itu kan dari aplikasi ya, aplikasi sosial media yang membuat diri menjadi insecure. Kalau tadi kebingungan dalam pemilihan jurusan, kalau yang lain pemecahnya seperti apa sih? Yang lain kayak sosial misalnya dia kayak bergeng sosial. Misalnya gue tidak suka dengan yang si geng A misalnya, tapi buat terkenal, tapi dia tidak nyaman, akhirnya dia stres. Kayak gitu juga bisa KLC, dia bingung, kebingungan, gue bener nggak sih jalan ini. Misalnya dia nggak suka dugem, dia tidak suka ngerokok, intinya dugem, tapi gimana, tapi gue pengen diajak teman-teman nih, dia stres kan, ada tekanan. Intinya di situ KLC itu ada tekanan batin yang tidak sesuai dengan dirinya. Intinya seperti itu, yang tidak sesuai dengan diri itu sosial. Dalam pernikahan juga tadi sudah saya singgung ya, pernikahan. Ya, dalam pernikahan. Dari pernikahan dia tidak sesuai. Mungkin jalan terakhir adalah cerai. Gitu. Itu jalan terakhir banget yang bisa untuk meleburkan KLC-nya tersebut. Nah, apakah benar nggak itu KLC-nya dalam pernikahan itu? Jadi di situ kita perlu sharing dengan konselor atau psikolog kayak gitu, psikolog yang khusus dengan pernikahan ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau urusan pernikahan memang semua ilmu pengetahuan harus didampingi dengan ilmu agama juga ya. Supaya tidak ada penyesalan, dan bagaimana di depannya kan. Benar. Iya gitu. Benar Mas Akmal. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Sampai di sini tentang KLC, lebih tepatnya tadi kita bahas udah lebih dalam lagi masalah kebingungan atau penyesalan dalam memilih jurusan. Tadi udah dikeluarkan solusi-solusinya apa aja. Dari Akmalians Official, bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekan.